Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrisi Papuja, Prodi PGSD semester 4 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban mencari ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Saya di sini akan membahas A. Perintah mencari ilmu, B. Keutamaan orang yang berilmu, C. Kedudukan ulama dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perintah mencari ilmu. Disebutkan dalam hadis bahwasannya ilmu yang wajib dicari seorang muslim ada 3. Sedangkan yang lainnya akan menjadi fardhun atau keutamaan. Ketiga ilmu tersebut adalah ayatun mahkamatun atau ayat-ayat Al-Quran yang menghukumi. Sunatun qaimatun atau sunnah dari al-hadis yang menegaskan, dan faridotun adilah atau ilmu bagi waris atau ilmu farodi yang adil. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya atau orang yang enggan untuk menerimanya dan orang yang menertawakan ilmu agama seperti orang yang mengalungi beberapa babi dengan beberapa permata dan emas. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Anas bin Malik, dan lain-lain. Yang kedua ada keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai tempat duduk yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Al-Quran menggelari golongan ini dengan berbagai gelaran mulia dan terhormat yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian posisinya mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya. Mereka digelari sebagai, yang pertama ada ar-rasyikhun fil ilmi, Al-Imran ayat 7. Yang kedua ada ulul almi, Al-Imran ayat 18. Yang ketiga ulul albab, Al-Imran ayat 190. Yang keempat al-Bashir dan As-Sami, Hud ayat 28. Yang kelima Al-Alimun, Al-Ankabut ayat 43. Yang keenam Al-Ulama, Fatir ayat 28. Yang ketujuh Al-Ahya, Fatir ayat 35. Dan berbagai nama baik gelar mulia lain. Yang ketiga ada kedudukan ulama dalam Islam. Ulama jamak dari kata alim yang berarti orang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ulama dijadikan rujukan karena ilmunya. Juga ulama menjadi teladan sebab amalannya. Berbahagialah jika di tengah-tengah kita masih ada ulama yang senantiasa mengayomi, meluruskan dan mengarahkan ke jalan yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa dengan manusia pada umumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan ulama dalam kedudukan yang mulia. Setidaknya Al-Quran menggambarkan ulama dalam 4 hal. Yang pertama, ulama adalah orang yang berkedudukan tinggi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua, ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surat Fatir. Setiap orang yang lebih berilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah orang yang lebih banyak takut kepadanya. Rasa takut menjadikannya menahan diri dari kemaksiatan dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan zat yang ia takuti. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Anjiyat ayat 40. Yang ketiga, ulama adalah orang yang paling peduli terhadap umat. Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah. Yang keempat, ulama adalah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan, sehingga ulama dapat membaca akan terjadinya fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang Qarun yang melampaui batas dan umat pada masa itu
terfitnah dengannya. Quran Surat Al-Qasas ayat 78 yang artinya, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya tentang kewajiban mencari ilmu, menggambarkan, dan mengamalkannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.